Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi Sobat Udara, Sobat Laut, Sobat Darat, Multimoda Transport, Sobatku semuanya. Oke, hari ini kita jumpa lagi akan diskusi mengenai yang lagi ngetren sekarang adalah oksigen atau oksigen yang lagi rame sekarang ya. Ya, kita doakan saudara kita yang sedang sakit, ada yang sedang isoma, ya, yang sedang dirawat, yang memerlukan oksigen. Ya, mengenaikan oksigen, di mana oksigen yang memang standar, ya, atau yang besar. Nah, juga ada oksigen, ya, yang oksigen yang bisa dibawa, yang portable kecil, ya, 500 cc. Nah, ini bagaimana? Sebagai kita pembawa atau penumpang yang membawa oksigen. Nah, tinggal nanti kita dalam memberitahukan kepada petugas penerbangan atau petugas nanti di transportasi laut atau nanti di kereta api atau di darat, apakah boleh kita membawa oksigen, ya, selain oksigen sendiri, ya. Oksigen kan yang memang sudah gejala, ya, gejala yang sudah menuju kepada kita harus dirawat. Tapi yang oksigen dulu. Nah, kita bicara oksigen. Di dalam aturan IATA regulation, ini oksigen ini bisa dibawa oleh penumpang satu oksigen. Jadi untuk pribadinya dia. Gitu ya, ini oksigen. Nah, bagaimana dengan penerbangan yang ada kita sekarang? Kembali lagi, kita konfirmasi kepada pelayanan customer service-nya, atau kita nanti di counter waktu check-in kita sampaikan bolehkah kita membawa oksigen. Kalaupun tidak boleh, tidak diperkenankan, setahu saya adalah ini bagian customer service akan menyampaikan disediakan oleh penerbangan itu sendiri, ya, oksigen. Memang sih akhirnya kita kena biaya, ya. Ini bicara oksigen. Nah, untuk di dalam kabin sendiri, ya, kalau memang tadi diperkenankan tidak lepas, ya, atau tidak disimpan di atas, tetap dipegang oleh penumpang oksigen. Ya, ini kita bicara adalah oksigen yang buat rekan kita, saudara kita yang memang memerlukan. Yang sekarang ini lagi dipakai, ya, pandemi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan oksigen? Nah, ini juga ada rekan kita. Halo sobatku, ya, yang penerimaan di udara. Pak, bagaimana kita menerima tabung oksigen yang kosong? Oke, kalau tabung oksigen kosong, pastikan semuanya sudah dibuka dan memang kosong, ya. Tidak ada tekanan udaranya. Ya, dalam hal ini kita terimakan di check baggage-nya, bagasi. Ya, dengan catatan pastikan semuanya istilahnya terbungkus rapat atau dipakai wrapping begitu, ya. Nah, ini untuk oksigen yang kosong. Karena ini juga sebelum cerita COVID ini mengenai oksigen, yaitu sahabat kita, rekan kita atau tamu yang memang hobinya atau akan pergi diving, ya, menyelam, dia pasti membawa oksigen, ya. Oksigen pribadi, kan nggak mungkin penerbangan menyediakan oksigen untuk diving. Nah, ini di dalam IATA tetap diterima, ya, oksigen untuk diving ini. Kalau kita masih ingat ke basic rules dari IATA regulasinya adalah hidden DG, ya. Nah, sekarang kan oksigen selama tidak ada pandemi itu memang harganya tidak terlalu tinggi, ya. Jadi pastikan teman-teman yang menghandle tabung oksigen sudah kosongkan saja dan terima bisa oksigen tabung tadi. Ya, itu yang kedua. Ini masalah masih pandemi. Nah, selanjutnya adalah ini saya lanjutkan aja mengenai apa? Mengenai vaksin. Ya, vaksin. Bagaimana menghandle vaksin? Yang sekarang kita dapat pengetahuan, ya. Ya, kita bisa sebut beberapa mereknya. Dan beberapa merek pun juga ada identifikasinya. Ada yang minus sekian,
ada yang minus sekian, ada yang minus sampai 60 derajat Celcius. Minus ya, bukan derajat Celcius ke atas, tapi minus. Nah, berarti apa? Jelas, bagi agen, bagi freight forwarding, bagi pengirim, dialah yang paham. Ya, kita sebagai petugas tetap hanya menerima checklist tadi ya. Pastikan vaksin tadi terbungkus atau ditempatkan pada tempat yang ada dry ice-nya, di mana dia bisa minus sampai 60 derajat Celcius tadi. Jadi sehingga vaksin tadi tetap terjaga ya, sesuai dengan hasil daripada labnya tadi gitu ya. Nah, sehingga bisa ditangani dengan baik. Jadi tetap kita petugas pengangkutan adalah menerima kalau sudah clear and clean dan sudah di checklist. Ini ya, ini untuk vaksin. Nah, sehingga kalaupun nanti kita harus lapor kepada pilot, artinya kepada ya petugas pilot in command, bahwa kiriman vaksin pakai dry ice ya. Jadi yang kita anggap nanti adalah barang berbahayanya dry ice, tapi kan ini sebagai temannya. Jadi cukup ini hanya laporan saja di notification to captain. Jadi bukan dangerous good ya, nggak perlu ship deck nih bagi sahabatku yang menghandle kargo digi. Jadi tidak ada ship deck untuk vaksin pakai dry ice. Ya, walaupun boxnya itu ada tertulis vaksin ya dengan dry ice, ya kan. Oke. Nah, selanjutnya ini saya mau share lagi, yaitu mengenai kelas 62 infectious substance. Ini ada juga sahabatku yang minta diskusi. Saya langsung aja, saya buka lagi literatur. Untuk kelas 62 infectious substance ini adalah ya memang isinya adalah bakteri ya, virus, bakteri. Nah, ini sebetulnya ceritanya waktu awal-awal cerita pandemi ya, cerita pandemi di 2020 ya, 2020 mulai Januari, Desember, Januari kan heboh nih ya di negara Cina, di yang lainnya. Nah, sehingga di Indonesia ditetapkan di bulan Maret kan ya oleh Bapak Presiden kita, yaitu adalah yang dites darahnya ini sudah kena infectious substance. Terlepas itu positif negatif, kalau darah itu sudah diambil sebagai sampel, nah ini kita tangani sebagai dangerous good kelas 62 infectious substance. Nah, bagaimana menghandlenya? Kembali lagi ya, tetap terbungkus dengan rapat. Si pengirim yang harus tanggung jawab mengenai pembungkusnya, pakai dry ice. Nah, kalau inilah memang harus pakai shipper declaration ya, pakai surat pernyataan bahwa ini adalah kiriman infectious substance, kiriman bahan yang akan dimasuk ke lab sebagai terdeteksi infectious, baik itu darah, baik itu tadi hasil swab ya. Nah, ini memakai dry ice. Ini kita lapor kepada pilot kita bahwa kiriman kelas 62 dengan dry ice. Jadi dua-duanya dangerous good kan. Nah, dengan catatan yang penting ini jangan sampai lupa adalah telepon number lagi. Ya, jadi telepon number yang bisa dihubungi 24 jam. Ya, tidak terputus, bisa dihubungi. Nah, inilah yang saya urutkan tadi karena masa pandemi ini ya, bagi tadi yang bagian lab menerima barang sampel darah untuk dicek di lab disebut adalah virus. Tadi adalah vaksin yang dari pemerintah sekarang disebar harus cepat sampai tujuan dan tidak rusak, yaitu dengan dry ice juga. Lalu tadi kita bicara adalah oksigen, ya oksigen yang standar rumah sakit, di mana saudara kita memang benar-benar dirawat
atau yang tadi gejala ringan atau OTG tadi yang dia memerlukan oksigen. Ya, kembali lagi aturan di save ya. Pastikan kita harus sampaikan kepada petugas penerima tadi, pengangkut darat laut udara ya, sehingga semua aman. Kita bicara virus nih. Bicara virus. Yes, saya rasa itu hari ini kita ketemu. Kalaupun nanti kita akan diskusi lagi yang kekinian dalam hal tadi ya, oksigen, lalu oksigennya sendiri, vaksin, dan virus tadi mengenai kelas 62. Saya rasa itu ya, sobat-sobatku semuanya, sobat multimoda transport ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.